Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas working with database atau belajar menggunakan database. Nah, di sini kita memerlukan database access object atau YDAO. YDAO dibangun di atas PDO, PHP Data Object. PDO merupakan extension yang menyediakan antarmuka untuk mengakses database dengan menggunakan PHP. IDAO menyediakan Object Oriented API untuk mengakses database relasional. IDAO merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance seperti Query Builder atau Active Record. IDAO dapat langsung mendukung DBMS seperti berikut ini: MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, Kubernetes, Oracle, Microsoft SQL. Kemudian koneksi ke database. Untuk dapat melakukan koneksi pada database, harus terhubung ke database tersebut. Untuk melakukan koneksi ke database, saya menyediakan pengaturan di config main lokal, config di common, kalau nggak salah di common config main lokal ya. Di sini saya memanggil dbname praktikum dengan username root, password root. Kemudian setelah melakukan konfigurasi database di appdb benar di sini, kemudian konfigurasi lain database MySQL, database lain properti dan diisi dengan nilai sesuai contoh kayak gini. Hotspot, dbname kayak gini. Hotspot dbname portnya 80 berarti port standar. Port database 3306, jadi saya tidak memasukkan port MySQL-nya karena sudah standar 3306. Kemudian menjalankan SQL query, di sini ada MongoDB. Ini query standar, ini rentan dimakan SQL injection ini. Second, where, apalagi pakai where bla bla bla. Yang ini yang rentan. Maka dari itu kita pakai where-nya dipotong, bin value-nya maka kita potong seperti ini. Ini parameternya. Kita bikin parameter, kemudian langsung jalankan query secara terpisah kayak gitu. Where ID ini untuk menghindari SQL injection. Kemudian menjalankan perintah send query kayak gini juga lebih aman. Select insert ini lebih aman. User di sini saya pakai metode ini. Coba lihat model backend controller mode ini. Sama ini memakai return value-nya apa yang di database juga, ID, name email, ini get, ini set, langsung perintah save aja ini. Kemudian query builder-nya udah seperti ini, lebih aman juga. Cara lain juga ini masukkan query dengan cara dipotong-potong kayak gini bisa. Kemudian select ID, select after ID, select ID as, select, kemudian from, kemudian ada close aware. Jangan masukkan variabel dalam where secara langsung. Secara langsung karena akan rentan terhadap SQL injection. Untuk menghindarinya, query where dipisah kayak gitu. Status itu variabel, jangan query where bla 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 kayak gitu langsung, jangan. And where and or where ini filter where ini lebih aman, supaya lebih aman SQL injection. Kemudian query method ada all, select all, one, column, color, base query, active record. Active record menyediakan antarmuka secara OOP untuk mengakses memanipulasi data pada database. Sebuah kelas AR dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Sebuah instance dari AR berkorespondensi dengan sebuah baris pada tabel berikut. Misal, customer ada sebuah AR yang diasosiasikan dengan tabel customer. Maka untuk menambahkan sebuah baris dalam tabel customer dapat dilakukan dengan cara tambahkan objek customer. Kemudian ini secara manual bisa active record, secara masukkan record secara langsung, secara direct, customer name bla bla bla, customer step. Kemudian step ini disimpan ke dalam model. Kemudian di step query step ini sama dengan cat command insert into customer name values, langsung kayak gitu bisa. Keuntungan AR daripada memasukkan query secara manual: lebih mudah dipahami,
tidak rawan kesalahan penulisan, tidak ada masalah kompatibilitas, aman dari SQL injection yang pastinya, kemudian mendukung ADB seperti Postgre, MySQL, Oracle, Kubernetes, Spring, Elasticsearch, AR juga mendukung NoSQL, Redis, MongoDB. Deklarasi AR. Deklarasi AR dilakukan dengan membuat kelas yang mengextend YDB Active Record. Active Recordnya di call dulu kayak gini. Kemudian override dioverride-kan. Setelah itu AR dianggap model sehingga kelas AR bisa diletakkan dalam namespace model. YDB Active Record merupakan kelas yang mengextend kelas Y-base model. Active Record merupakan base extendnya kelas model yaitu controller ini Active Record. Active Record ini tembusnya ke model. AR secara default menggunakan komponen di appdb untuk terhubung. Query data. Setelah AR terdeklarasi, Anda dapat menggunakannya untuk mengquery data dengan langkah-langkah sebagai berikut. Define dulu Active Record, find, where order by, all, one, dan lain-lain bisa gini. Contohnya adalah find, where on P1, find, where order ID, show all, kayak gini. Pen1 dan pen all sama seperti sebelumnya, tapi ini satu baris saja. Pen1 mencari baris pertama, where ID cari yang 123 ID-nya, pen all sama pen ini mencari field lain, pen1 ID 123 100 1 aktif. Kemudian langsung saja ke soalnya, kita bahas satu-satu. Eject loading, ini loadingnya limit MySQL. Kemudian kita sesuaikan dengan latihan. Kemudian kita buat tabel. 1 customer, 2 order, 3 order item. Customer ini 2 order, 3 order item. Ini ada tabel baru. Ini ada 4 atribut, 3 atribut, 2 atribut. Ini atribut relasi antara item dan order. Jadi ini relasi sama user. Kemudian tentukan relasi tabel-tabel tersebut. Ini sudah dibuat relasinya. Jadi user berkesinambungan sama customer, order item, jadi ini sudah berkesinambungan. Kemudian buatlah CRUD untuk customer, order, dan item. Pastikan bahwa user hanya boleh nih CRUD customer, order, dan item. CRUD langsung saja ke view customer, order, dan item. Langsung view customer, ada item, ada order, ada. Kemudian di bagian layoutnya, customer ada, order ada, item ada. Baik, kita jalankan CRUD-nya di sini ada. Langsung saja. Kemudian setelah membuat CRUD-nya, dilanjutkan dengan pastikan satu user, hanya boleh membuat satu user saja. Dan ketika seseorang membuat data customer dari ID user tersebut, akan ditambahkan pada kolom user ID di tabel customer secara otomatis maksimal 1, dan jika sudah dibuat maka langsung user ID-nya dibuat secara otomatis. Jadi langsung saja ke customer. Ini yang kosongin dulu, dikosongkan dulu. Get customer, ID-nya 2, nama email, kemudian kita masukin dulu datanya. Kemudian di sini user ID secara otomatis tidak bisa diubah karena bergantung kepada user tersebut loginnya apa. Kemudian kita lanjutkan login ke akun lain, maka berbeda. Nah, coba login ke akun lain, customer, ini diedit, maka log 7. Berarti user ini memiliki ID 7 dan user satunya memiliki ID 8. Ini poin 2 sudah terpenuhi. Sekarang kita menguji poin 1. Satu user hanya membuat satu customer saja. Kemudian prosesnya itu seperti ini prosesnya. Yang user ditambahkan secara otomatis. Kemudian user hanya membuat boleh satu customer saja dari awal nih.
user bentar, ini nih customer, controller customer kita buka dulu. Kita lakukan filter. Langkah pertama kita kita cari dulu salah satu query dari user ID di tabel customer. Jika ada, kita bandingkan. Jika ada, kita cari yang sama dengan user yang telah login sekarang. Misalkan user telah login sekarang 8, kita cari user ID-nya yang di tabel customer, user ID-nya yang 8. Jika tidak ada, boleh input. Jika tidak ada boleh input. Jika sudah ada sebelumnya, tidak boleh input. Muncul modelnya jadi 0. Kemudian langsung memanggil view cat dengan model 0. Kemudian setelah itu kita lakukan konfigurasi pada view. Kita cek view customer. Kita cek formnya di sini. Kita cek di create-nya. Di sini saya menambahkan if. Ini standarnya seperti ini standarnya. Kemudian saya menambahkan if jika modelnya 0, maka hanya menampilkan tulisan customer sudah terdaftar dan tidak bisa create. Sedangkan jika ininya modelnya 0, jika modelnya ada dan berhasil di input melalui halaman create, maka jika tidak ada sebelumnya ID customer tersebut, maka dia melakukan input data seperti biasa. Setelah itu kita kembali ke controller customer. Kemudian rules 2, ketika seorang membuat data customer, user tersebut ditambahkan pada kolom user ID table. Kita buat lagi variabel model user ID-nya. Ini user ID yang ada di tabel customer. Kita tambahkan dengan variabel if user ID, berarti ini user yang sedang login. Kita manggil model customer. Setelah itu nih order item, order stack, customer search. Benar, kita perlu ini dulu, perlu memanggil modelnya dulu. Setelah itu kita panggil return value-nya, langsung ke model, kita panggil return value-nya, kemudian kita outputkan pada model. Oke. Setelah itu model load, melakukan post dan model save, kemudian redirectnya ke view tampilan view pada customer. And the cat model. Ini cat ini adalah tabel cat di render, kemudian yaitu untuk melakukan create. Ini bisa melakukan create, ini hasilnya. Kemudian bisa melakukan create model dengan variabelnya model, dengan objeknya model. Setelah itu kita lakukan ini customernya, ini ID usernya udah ada ya di akun ini, udah di sebelumnya. Customer sudah terdaftar, tidak bisa input. Jika kita hapus, maka ada lagi, kita input ulang, maka kita update, masih bisa diupdate. Tetapi kalau ditambahkan lagi tidak ada, karena hanya satu kali saja. Kemudian lanjut ke tahap ketiga, yaitu membuat satu customer show order yang menampilkan daftar nama customer berdasarkan nomor order dan data item yang dibelinya. Ditambah root lagi satu. Kemudian kita buat view-nya show order. Di sini ada tampilan view-nya. Ini order history. Kemudian kita panggil active data provider, kita panggil query-nya, kemudian pagination-nya kita set page size-nya 20. Setelah itu pada tampilan tabel kita tampilkan data provider yang di sini untuk memanggil datanya. ID ini adalah tabel headernya, ini tabel isiannya, laba, item, class, data column, HTML, value, kemudian progress setiap dari barang ordernya, kemudian order itemnya kita progress semuanya, item, name, value, return value. Udah. Setelah itu kita atur di controllernya lagi. Kemudian kita menuju ke customer controller pada bagian action update di sini.
pada bagian action update, bukan pada bagian action show order ini. Kemudian kita melakukan mencari order item yang memiliki relasi, mencari order yang memiliki relasi dengan order item. Kita cari relasinya, kemudian kita tampilkan dengan routing show order dengan variabelnya data provider, dan sumber datanya dari all order. Di sini data provider kita kembali ke view, di show order nih data providernya di sini. Data providernya sudah dipanggil tadi. Kemudian kita langsung saja ke outputnya. Outputnya dulu kita memerlukan pastikan ordernya sudah terisi. Yang pertama ordernya pastikan sudah terisi, kemudian jika ordernya sudah terisi maka tabel di history akan terisi seperti ini. Ini merupakan relasi antara tabel order ID dan item ID. Ini order ID dan ini item ID-nya. Karena relasinya one to many, jadi kayak gini. Ya. Sekian dulu demonstrasi dari working with database. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.